Boleh menafsirkan Quran sendiri tanpa bimbingan guru? Man qala fil Quran bi ra'yih, siapa yang berani menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, faqad akhta'a, maka dia sudah terkeliru. Maka tafsir dibagi dua, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi. Bil ma'thur dibagi empat, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, ayat dengan pendapat sahabat, ayat pendapat tabi'in. Ghairil ma'thur terbagi dua, bil ra'yil mahmud, bil ra'yil mazmum. Maka yang mahmud terpuji boleh, yang mazmum tercela, maka mesti berguru. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu, siapa yang tak berguru, setan guru. Hadisnya sahih tapi pemahamannya sakim karena dia tak berguru. Seperti apa beda tingkatan iman jamaah biasa dengan ulama zaman seperti antum? Ana bukan ulama, ana ustad. Kan udah dibilang tadi ustaz. Seberapa jauh lagi beda keimanan dengan imam empat mazhab? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka kalau mau dibandingkan iman, seandainya ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, tak bisa setengahnya, kata Nabi SAW. Yazid bertambah, ngumpul dengan orang baik, bersama orang baik. Yazid di tempat yang baik. Yanqus, kumpul dengan orang tak baik di tempat yang tak baik. No signal. Oleh sebab itu sering-sering bersama orang baik. Iman Abu Bakar paling tinggi, iman Sayyidina Umar. Oh, ma salaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, setan akan mutar di jalan yang lain. Takut dia saking hebatnya iman Umar. Kalau kita satu trayek, satu oplet sama setan. Oleh sebab itu maka kita pertebal, kita perkuat iman dengan banyak-banyak ibadah kepada Allah, menguatkan tauhid sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, kamu binafsi, wahdaniyah, ngaji sama kiai, ngaji sama buya. Lalu setelah itu kemudian memperkuat dengan amal, karena iman tanpa amal tak tumbuh, dia mati, dia sama seperti benih yang tak tumbuh. Ila ustazinal karim Abdul Somad, dumtum fi khairin wa barakah, amin ya rabbal alamin. Apa saja langkah-langkah yang seharusnya ditempuh bagi seorang mahasiswa yang akan belajar ilmu perbandingan mazhab? Pertama, dalami dulu mazhab Syafi'i. Dari mulai yang bawah, Matan Abi Syuja, lalu kemudian kitab-kitab bawah, I'anatul Talibin, Fathul Qari, Fathul Mu'in, naik kemudian Mahalli, ke guru-guru kita masing-masing. Ada perbedaan sedikit antara mazhab Azhar dengan manhaj pondok-pondok di Indonesia, tapi rata-rata kitab itu yang dipakai. Lalu kemudian kitab Imam Nawawi, Raudhatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah ini kuasai dulu mazhab Syafi'i. Habis itu baru mazhab yang lain melalui kitab perbandingan mazhab. Yang paling tua ditulis oleh Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Yang lebih sistematis, simple, yang zaman sekarang ditulis oleh Al-Jaziri, Al-Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah. Yang lebih besar lagi, lebih banyak, lebih cabangnya, lebih komplit, ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Nah ini perbandingan mazhab. Kuasai tapi berguru tetap. Kalau nggak paham nanya, Syekh, Ustadz, apa sih kaul azhar, kaul zohir, kaul sohih, kaul asoh? Istilah-istilah mazhab itu dibahas di muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jangan baca terjemah. Jangan baca terjemah. Untuk pemahaman umum oke, tapi kalau untuk mengajar tak bisa terjemah. Harus baca kitab aslinya. Bapak-bapak ibu yang untuk diri sendiri tak masalah, baca buku terjemah. Tapi kalau untuk mengajar, karena banyak kata-kata yang mewakili satu kata bahasa Arab punya 10 wajah yang bisa diucapkan si penerjemah saja. Padahal kata-kata itu punya wajah yang lain. Apakah dengan menikah yang kita statusnya masih seorang mahasiswa itu akan memberikan semangat dalam belajar, atau malah sebaliknya? Saya nggak tahu, karena saya setelah tamat baru nikah. Tanyalah sama ustadz-ustadz yang ketika kuliah dia nikah dan sukses, punya pengalaman. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Ini kan ilmu, bukan teori. Nanti saya katakan kamu nikah aja, nanti makin nikah IP kamu bisa 4, atau IP-nya 2,0. Ustadz dulu, oh saya setelah selesai kuliah
selesai S1 di Mesir, selesai S2 di Maroko, pulang baru menikah. Tapi kalau antum, kemarin saya ke Mesir, banyak mahasiswa-mahasiswi, orang tuanya mapan, boleh nggak kami nikah Pak Ustaz? Oke. Terus belanjanya gimana? Gabungkan antara kiriman bapak kamu sama bapak dia. Bapak-bapak kan jadi banyak.